Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan bisnis sekalian. Ketemu lagi di channel kami Bumi Wirasta. Channel yang membahas spesialis mengenai aerator atau air pump atau pompa udara. Nah, di hadapan saya ini ada beberapa tipe ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 aerator atau 5 pompa udara ya. Dengan kapasitas yang paling kecil yaitu Resun LP60 dan yang paling besar Golden Tech 300 di ukuran 170 HP. Saya akan mereview satu persatu. Sebenarnya review ini sudah satu-satu kayak Resun dan Yasunaga sudah pernah ya. Sebab saya pengen mereview semua sekaligus produk yang kita jual. Karena ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, tolong dong direview apa aja sih yang dijual. Nah, ini aerator, ini contoh ya, contoh. Jadi ada itemnya banyak, ada itemnya seperti root blower itu dia ada 20 item, ring blower ada 10 item, kemudian Yasunaga ada 10 item, Resun ini ada 3 item. Juga kita ada diffuser juga dan ada pompa submersible. Nah, saya persingkat untuk pompa Resun ini ya. Resun ini pompa udara, jadi menghasilkan udara dengan sistem diafragma. Ini kapasitasnya paling kecil, dia sebenarnya ada yang ukuran 20 watt, tapi kita tidak mendistribusikan untuk yang paling kecil. Biasanya paling kecil itu untuk akuarium. Nah, ini kapasitas udara mulai dari 60 liter sampai dengan 140 liter per menit. Dan rekan-rekan apabila mau menggunakan ini harus dihitung juga. Lihat grafiknya itu. Grafiknya itu sesuai enggak dengan, jadi grafik itu adalah torsi, antara torsi dengan kapasitas, antara tekanan dengan kapasitas. Biasa kalau tekanannya naik, kapasitasnya turun, itu ada grafiknya. Jadi harus bertegas di grafiknya sampai salah memilih. Dan bagaimana juga kita memilih juga tergantung dengan sistem yang kita pakai. Apakah kita menggunakan sistem air deras, apakah kita menggunakan bioflok, kemudian biofloknya juga apakah masih dicampur dengan air yang bersih. Itu juga mempengaruhi penggunaan kebutuhan udara yang diperlukan gitu. Nah, untuk bioflok ini memang penggunaan udaranya itu 100%, dia harus benar-benar disuplai oleh mesin ini ya. Kalau misalnya aeratornya mati itu biasanya oksigennya hilang dan biasanya terjadi banyak kematian. Dan selanjutnya ini ada Yasunaga. Yasunaga ini sendiri itu ada dari ukuran 40 ya, AP40, 60, 80, 100, 120, kemudian 150, 200 dan 240. Nah, di hadapan saya ini LP240. Kita paling banyak menjual yang ukuran dari 100 sampai 240 karena biasanya untuk yang besar ini dipakai untuk kolam bioflok dan juga pengolahan air limbah, STP, IPAL, WWTP ya. Dan kapasitas yang besar. Kalau yang kecil-kecil biasanya buat ikan koi atau buat akuarium. Nah, di sini ada data grafiknya atau data kapasitasnya. Ini kapasitasnya ini di atasnya Resun. Dan untuk Yasunaga ini dia lisensi Jepang, jadi mereknya ini merek Jepang gitu. Tapi diproduksi di Indonesia. Nah, ini kita distribusikan juga. Jadi buat rekan-rekan kita untuk Yasunaga ini kita sedia gitu kan. Kemudian di depan saya lagi ada namanya ring blower. Ini merek Serelec atau CRE. Selain merek ini kita juga merek Sofu ya, tapi kita tidak display. Ini kapasitasnya lebih besar dari yang Yasunaga. Ini cuman bedanya cara kerjanya, dia menggunakan kayak lempengan, kayak impeller ya, kayak pompa ya. Dia disedot dari sebelah sini, kemudian keluar ke sini. Nah, tekanan dia ini hanya atau torsi itu hanya 0,2 kilo ya, idealnya itu. Di atas itu dia berat ya. Biasanya kalau berat itu penyakitnya dia akan nekan ke bearing. Di sini tengah-tengah ini bearing. Biasanya bearingnya itu goyang, nanti impeller kan muter di antara rumah ini ada impeller, dia beradu. Nanti jadi rusak impellernya gitu. Kapasitasnya paling kecil 500 liter. Kemudian untuk ketinggian paling kecil itu untuk ketinggian air 50 cm. Dan idealnya itu paling ideal ya kalau menurut pengalaman saya itu ada di kapasitas 2000 liter sampai 3000 liter. Sebenarnya ada juga untuk kapasitas di 6000 liter ya besar, tapi itu tidak ideal. Kenapa saya bilang tidak ideal? Karena antara kapasitas dengan powernya itu tidak power terlalu tinggi untuk mencapai kapasitas yang besar gitu. Beda dengan root blower yang ini. Root blower ini antara kapasitas yang dicapai dengan power yang dibutuhkan itu relatif balance gitu. Jadi efisien dan efektif gitu untuk menggunakan root blower ini. Biasa kalau rekan-rekan punya air ya di atas 1 meter itu saya lebih saranin tuh lebih safety itu pakai yang root blower ini. Kalau untuk ring blower ini dia di 1 meter itu udah paling titik istilahnya optimal ya. Itu 1,2 dia optimal sih. Tapi anginnya terbatas ya. Terbatas. Nah, ini yang di depan saya ini root blower. Dia ini anginnya justru sampai dari ukuran 200 liter sampai dengan
400 kubik itu berapa ya? 500.000 liter per menit gitu. 500.000 per menit. Nah, ini mesinnya nih. Ya. Golden Tech 300 ini. Jadi kalau rekan-rekan misalnya punya kebutuhan di limbah, misalnya BOD-nya tinggi, berarti baknya harus besar. Kemudian di budidaya udang faname, udangnya kolamnya ukuran 1 hektar atau 10 hektar itu, nggak usah khawatir, mesinnya ada gitu. Yang penting infrastruktur listriknya disiapin, gitu. Mesinnya ada, kita bisa supply. Ini kapasitasnya sekitar 400.000 liter per menit atau 400 meter kubik dengan pressure atau torsi 0,8 bar maksimalnya ya. Tapi biasanya kalau untuk tambak udang itu kan cuma di sekitar 0,2 ya, maksimal 0,2 atau 0,15 bar ya. Karena rata-rata kan paling tinggi juga 2 meter kalau ditambak. Tapi kalau untuk di di limbah itu bisa ada yang sampai 5 meter, bahkan ada yang sampai 7 meter gitu. Dan di sini bisa dilihat aksesorisnya, ini ada safety valve. Jadi safety valve ini dia fungsinya untuk mengeluarkan angin balik. Jadi misalnya kita men-setting ini pada kapasitas 400 meter kubik per menit dengan tekanan misalnya 0,5 bar. Nah, apabila tekanan itu melebihi 0,5 bar, biasanya anginnya keluar lewat sini, jos keluar. Jadi dia aman gitu ya. Kemudian di sini ada check valve. Check valve ini buat menahan apabila ada pada saat dia mati, angin balik ke sini ditahan. Jadi nggak ke dalam ruang mesin. Nah, ini ruang mesin udaranya nih, untuk memumpahkan udara itu dari sini. Nah, saya pernah ada bikin channel tentang bagaimana prinsip kerja gauge blower sehingga menghasilkan tekanan ya. Mungkin rekan-rekan bisa simak. Nah, di sini ada inlet silencer buat filternya kita pasang, karena inlet silencer itu tingginya lebih tinggi dari saya. Kemudian di sini kita bisa pasangkan outlet, bisa juga tidak ya. Tapi untuk Golden Tech ini dia RPM-nya rendah, jadi RPM-nya itu di bawah 1.500, bahkan yang besar ini tuh 1.000 sampai 800 ya. Kita sarankan yang besar ini untuk RPM rendah, karena biar udaranya itu banyak dan suaranya tidak mengganggu telinga gitu. Dan ini sebenarnya yang besar dengan kecil untuk bentuknya sama ya, bentuknya sama, kemudian maintenance-nya sama. Terusnya seperti ganti oli, ganti filter, semua sama. Yang membedakan tuh cuman dimensinya aja beda. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, Pak minta gambar GT50, GT65, gitu. Ya sama semua gambarnya, itu doang. Cuman beda ukurannya gitu. Ukurannya beda. Kalau bentuknya sama begini, bentuknya. Nggak ada yang beda gitu kan. Nah baik, bagi rekan bisnis sekalian, mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana cara menentukan aerator yang baik ya di limbah. Kalau di limbah itu jarang nanya, karena kebanyakan di limbah itu dia udah ada spesialis ya, udah ada engineer-nya yang ngedesain gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kontraktornya tidak punya engineer. Biasanya sering juga kontak kita membahas diskusi untuk menentukan aerasi. Tapi kalau untuk limbah itu saya agak detail. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, limbah sekian, blower yang mana? Saya akan balik tanya, limbah apa, kemudian BOD-nya berapa, gitu. Waktu tinggal bagaimana, dan desainnya seperti apa. Karena untuk pengelolaan limbah itu terkait sama desain. Desain itu yang berdesain ya desainernya atau engineer-nya gitu. Nah, kalau diserahkan kepada kita untuk mendesain bisa, itu butuh waktu, tidak bisa langsung. Tapi kalau untuk seperti misalnya tambak udang, tambak ikan, itu relatif sama semua. Mungkin yang perlu ditanyakan itu target panennya. Target panennya berapa? Sistemnya apa? Apa bioflok, apa sistem ras? Kalau sistem ras, anginnya lebih kecil. Kalau bioflok, anginnya harus banyak. Dan untuk bioflok, target panennya berapa kilo tuh? Kepadatannya berapa? Itu mempengaruhi kebutuhan udara gitu. Dan itu tidak semuanya sama, tergantung keinginan rekan-rekan sekalian. Nah, baik rekan bisnis sekalian, saya rasa cukup. Terima kasih. Untuk para subscriber yang udah mendukung kita, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan Anda semua sehat walafiat dan rezekinya berlimpah ruah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.